Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam: Ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika ila halik. Amma ba'du. Ibadallah, ma'asyira salatil jum'ah, arsyadani wa iyyakumullah. Baru-baru ini Imam Masjidil Haram Syekh As-Sudais di dalam khutbahnya mengantarkan keberangkatan bala tentara dan pasukan-pasukan tempur dari Arab Saudi bersama dengan beberapa negara Teluk lainnya. Khutbah Imam Sudais ini mengguncang dunia. Dalam khutbahnya beliau menyatakan, harbuna ma'iran harbus sunnatin wa syiah. Perang kita bersama Iran, melawan Iran adalah perang sunnah melawan syiah. Berulang-ulang beliau mengatakan ini adalah perang sunnah melawan syiah. Apakah alasan kita di hadapan Allah mendengarkan istri Rasulullah yang mulia dituduh sebagai pelacur, dikata-katai dengan kata-kata yang kotor, dan kita diam? Apakah alasan kita di hadapan Allah mendengarkan sahabat Rasulullah yang mulia dikutuk dan dilaknat? Apakah alasan kita di hadapan Allah Al-Quran ini dinodai oleh Syiah, sementara kita tidak melawan, kita tidak membela kehormatannya? Apakah alasan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala saat Ali disejajarkan bahkan lebih ditinggikan daripada Allah? Apakah alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala saat umat Islam di seluruh dunia dihinakan dan dipermalukan, negeri-negeri muslim dijajah, dikacau oleh Iran dan Syiahnya? Terang-terangan dikatakan ini adalah perang antara umat muslim Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah yang dipimpin oleh Iran. Kekacauan yang hari ini
terjadi di Mesir, hari ini terjadi di Suriah, hari ini terjadi di Irak, hari ini terjadi di Yaman. Seluruhnya adalah kekacauan-kekacauan yang disulut oleh Iran. Tidak ada satupun kekacauan Syiah yang ada di muka bumi, melainkan Iran di belakang semua itu. Dan beliau mengatakan, ini adalah perang antara Ahlus Sunnah melawan Syiah. Maka seluruh Arab bersatu dengan komando Arab Saudi ini. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, berita terakhir yang terkini, Mesir memastikan dirinya bergabung dalam perang ini. Kemudian, ibarat Allah yang kami muliakan, Pakistan mengirimkan bala tentaranya. Bahkan yang terbaru, Malaysia juga mempersiapkan bala tentaranya perang melawan Syiah. Ini adalah perang, bukan lagi sekedar perang isu, tapi perang fisik. Iran menyadari bahwa saatnya mereka menentukan siapa pemenang. Di belakang Iran, kekuatan besar dunia telah bersatu, Rusia, Cina, India, serta negeri-negeri yang ada dengan akidah-akidah yang menyimpang dan rusak seluruhnya di wilayah timur bergabung dengan Iran. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya melihat apa yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang ada di hadapan kita atau akan berkecamuk dalam waktu-waktu yang singkat ini, di mana kamu akan melakukan perjanjian damai dengan Rum. Rum adalah Amerika dan Eropa, dan kamu akan berperang bersama, memerangi musuh bersama kalian dari blok timur. Timur ini adalah Iran, timur ini adalah Rusia, Cina, India, raksasa-raksasa politik, raksasa-raksasa ekonomi dan militer yang saat ini menggenggam bumi belahan timur. Ibarat Allah yang kami muliakan, tidak kalah Jepang yang punya dendam bersejarah dengan Amerika Serikat mesti akan ikut dalam campur tangan peperangan ini. Turki akan bergabung dengan Islam, sebagaimana Turki telah memastikan dirinya menyatu dengan Raja Salman. Ibarat Allah yang kami muliakan, hari ini Timur Tengah menjadi poros dan pusat yang paling panas di muka bumi. Dan memanglah akhir zaman, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu akan menemukan satu zaman di mana pada zaman itu hari-hari kamu lebih berat daripada hari sebelumnya, dan tidak akan ada kamu temukan ketenangan dan kedamaian hatta talqaw rabbakum. Hadis ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hatta talqaw rabbakum, sampai seluruh kamu meninggal dunia berjumpa dengan Allah Rabb kamu. Artinya itu adalah pertanda kiamat besar nomor 7, yakni meninggalnya seluruh orang Islam di muka bumi ini secara serentak karena angin lembut yang bertiup dari negeri Yaman. Sampai kejadian besar itu terjadi, seluruh umat Islam di dunia akan mengalami kekacauan. Pusat kekacauan itu adalah di Timur Tengah. Inti kekacauan itu adalah di Jazirah Arab. Ibarat Allah, Jazirah Arab adalah Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Aman. Ini adalah wilayah-wilayah Jazirah Arab, ibarat Allah yang kami muliakan. Dan pusat pemerintahan Islam pada akhirnya nanti adanya di Syam, Dimashq. Lalu saat masa-masa aman, pusat pemerintahan Islam akan ada nanti di Palestina atau Syam, wilayah Palestina. Ibarat Allah, Rasulullah bersabda tentang masalah ini, awwalu hadzal amr nubuwah wa rahmah, thumma takunu khilafah wa rahmah, thumma takunu mulkan wa rahmah, thumma takunu imaratan wa rahmah, thumma yatakadamuna alaih takadumal humur. Fa'alaikum bil jihad, wa inna afdala jihadikum ar-ribat, wa inna afdala ribatikum Asqalan. Asqalan adalah wilayah tepian pantai di Palestina. Inilah akhir daripada puncak peperangan. Nabi berkata, urusan ini dimulai dengan kenabian, dan itu adalah rahmat. Lalu dilanjutkan oleh kekhalifahan, dan itu adalah rahmat. Lalu dilanjutkan oleh kerajaan, dan itu adalah rahmat. Dan dilanjutkan oleh imirat, ya, imarah Kaukasus, imarah Afghanistan,
imarah-imarah yang berdiri di mana-mana, itu adalah rahmat. Thumma yatakadamuna alaihi takadumal humur fa'alaikum bil jihad. Lalu kamu akan masuki era di mana perlombaan untuk memperebutkan kekuasaan dan jabatan terjadi di mana-mana. Pada zaman itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bil jihad, kamu wajib menegakkan syariat jihad. Wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Sesungguhnya jihad yang dimaksud pada hari itu yang paling afdalnya, paling utamanya adalah ribat. Wa inna afdala ribatikum Asqalan. Dan seutama-utama ribat pada hari itu adalah di Asqalan, Palestina. Pada akhirnya puncak peperangan ini akan berujung di Palestina. Berawal di Suriah, berujung di Palestina, dan rembesannya akan sampai ke seluruh jazirah Arab. Hari ini terwujudlah hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim berikut ini. Rasulullah bersabda, satakununa junudan mujannadah, jundun bisyam, wa jundun bil Yaman, wa jundun bil Iraq. Qala Ibnu Hawalah, khirli ya Rasulullah. Ibnu Hawalah bercerita, Rasulullah mengatakan di akhir zaman nanti kamu akan terkonsentrasi kepada 3 kelompok kekuatan. Satu kelompok kekuatan terwujud di Syam, kata Nabi. Satu kelompok kekuatan terwujud di Yaman. Satu kelompok kekuatan terwujud di Irak. Ibnu Hawalah mengomentari, saya merasa saya adalah sahabat yang paling junior dari seluruh sahabat-sahabat Nabi yang ada saat itu. Makanya saya bertanya, siapa tahu saya menemukan zaman itu. Saya bertanya kepada Rasulullah, khirli ya Rasulullah, pilihkanlah untukku ya Rasulullah, bila aku menemukan zaman itu, yang manakah di antara 3 tempat itu engkau suruh aku untuk pergi dan bergabung ke dalamnya? Maka Rasulullah mengatakan, alaika bisyam, alaika bisyam, alaika bisyam, wajib kamu bergabung ke Syam. Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania adalah wilayah peperangan akhir zaman yang paling direkomendasikan oleh Rasulullah untuk bergabung ke sana. Bergabunglah dengan pejuang-pejuang yang ada di sana, mujahidin-mujahidin yang ada di sana. Fa in abaitum fa alaikum bi yamanikum. Kalau kamu enggan atau tidak menemukan jalan menuju ke sana, fa alaikum bi yamanikum. Kamu wajib bergabung dan berperanglah di Yaman. Pada masa itu, ini serentak. Pada masa itu ada peperangan besar di Suriah, di Syam. Ada peperangan besar di Yaman. Dan ada peperangan di Irak. Ya Rasulullah, khirli, pilihkan aku yang kemana aku harus pergi. Prioritasnya Syam, kata Rasulullah. Jika kamu tidak bisa, atau kamu enggan pergi ke sana, fa'alaikum biyamanikum. Kamu pergi ke Yaman. Hari ini Yaman menyerukan seruan permintaan tolong karena dikudeta oleh Syiah Houthiyah yang ditopang 100% oleh pemerintahan Iran, baik militernya, baik persenjataannya, baik perekonomiannya, dan melihat bahwa kaum muslimin di sana yang sunni, yang terang-terangan digulung presidennya, dihancur leburkan pemerintahannya, dikuasai dan diduduki istananya, maka permintaan tolong ini disambut oleh 8 negara-negara besar Teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi. Akhirnya bergabung yang lain-lain bersatu di dalamnya, dan mereka mengumumkan ini perang bukan melawan Syiah Houthi, ini perang bukan melawan Syiah Hizbullah yang dipimpin oleh Hasan Nasrallah, ini perang bukan dengan Syiah manapun, ini perang melawan Iran. Tidak ada kekacauan dimanapun di muka bumi ini antara Sunni dan Syiah, melainkan Iran ada di belakangnya. Dan pasti Indonesia, yang mana kekuatan Syiah di Indonesia seluruhnya ditopang oleh militer, ditopang oleh strategi perang, ditopang oleh teori revolusi dari Iran, juga akan ada dan terwujud di Indonesia beberapa waktu terdekat ini dengan izin Allah. Dan kita membenci perang, kita tidak menyukai perang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kamu perang, dan perang itu kamu benci. Saya benci perang, Bapak benci perang. Tidak ada orang yang menyenangi perang. Gila orang yang menyenangi perang. Tetapi Allah mewajibkan itu. Allah mewajibkan ketika musuh sudah dengan sangat lenggang kangkung membantai saudara kita, menguasai tanah air kita,
menghancurkan masjid-masjid kita, menghina para sahabat-sahabat Nabi. Mereka mengatakan Al-Quran ini perkataan yang busuk. Mereka menghujat Rasulullah. Mereka mengatakan perkataan tidak pantas tentang Allah. Kita sebagai hamba-hambanya wajib membela kehormatan agama ini. Kutiba alaikumul qital. Perang kita melawan Iran. Maka seluruh Syiah yang ada di muka bumi terlibat dalam peperangan itu. Dan seluruh Sunni yang ada di muka bumi, mau tidak mau, terlibat dalam peperangan itu. Hadza zamanul jihad. Ini adalah zaman jihad. Apabila ada di ruangan ini para tentara nasional Indonesia, apabila ada di ruangan di masjid ini para polisi-polisi Republik Indonesia, seruan ini apabila Anda Muslim, bersiap-siaplah. Sesungguhnya kami akan ada di belakang Anda. Kami akan bersama-sama dengan seluruh muslimin seluruh dunia untuk berperang melawan Syiah. Karena Syiah dimanapun berada pasti akan mengacaukan negara itu, pasti akan mengkudeta negara itu, pasti akan menumpahkan darah umat muslimin Sunni yang ada di negara itu. Tidak ada satu pun negeri yang dimasuki oleh Syiah melainkan mereka akan membuat keributan, pertumpahan darah, kekacauan, kudeta dan revolusi. Maka kami tidak ingin NKRI menjadi giliran berikutnya. Wahai orang-orang yang beriman dari kalangan TNI, wahai orang-orang yang beriman dari kalangan Polri, Allah memanggil kalian dan kami pun tidak akan mau berpangku tangan. Kami tidak akan membiarkan negeri tercinta ini dirobek-robek. Kami tidak mau NKRI ini direvolusi dan dikudeta, lalu kekacauan merata di Indonesia. Sebagaimana kita tidak rela hari ini negeri-negeri Islam Timur Tengah dikacau oleh Iran dengan akidah revolusinya yang mewajibkan bahwa seluruh orang Sunni layak untuk disiksa, dibantai. Siapa yang mampu melakukannya, dzabhul ta'dzibus sunni yujibu dukhulil jannah. Menyiksa seorang Sunni, wajib orang yang menyiksa itu masuk ke dalam surga. Wa ta'dzibuhum ma'a dzabhihim yujibu dukhulil jannah biduni hisab. Dan menyiksa seorang Muslim Sunni serta menyembelihnya, pelakunya wajib masuk surga tanpa hisab. Ini ajaran para imam-imam mereka. Ini ajaran para ulama-ulama mereka. Maka kaum muslimin, sekali lagi kita bukan orang yang haus darah. Justru kita benci dengan pertumpahan darah. Tetapi perang walaupun sepahit apapun, kadang-kadang dia adalah sebuah solusi terakhir untuk menyelamatkan banyak darah. Wahai hamba-hamba Allah, ini adalah akhir zaman. Peperangan yang sekarang ini dikumandangkan oleh Arab Saudi melawan Iran, ini bukan perang antar negara biasa. Ini adalah perang antara akidah ahli tauhid dengan akidah ahli syirik. Ini adalah perang muwahhidin melawan munafiqin. Imam Syafi'i mengatakan, saya belum pernah menemukan di muka bumi ini suatu kaum yang akidahnya lebih syirik daripada Syiah. Saya belum pernah menemukan, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, orang-orang yang sifat munafik dalam Al-Quran terkumpul seluruhnya setelah lahir batin, sahir dan kabirnya melebihi kaum Syiah. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, peperangan yang akan kita hadapi di seluruh dunia besok ini adalah peperangan antara kutub akidah tauhid dengan kutub akidah syirik. Wal'iyadzu billah. Maka masukkanlah diri Anda. Anda ada di barisan mana? Di barisan para pecundang yang dihabisi, yang dibantai, yang dihinakan, lalu Anda tidak punya harga dan tidak punya apa-apa. Atau Anda di barisan para pemain yang bertegak di bawah bendera-bendera tauhid, di bawah kalimat-kalimat tauhid dan melawan kaum Syiah ahli syirik. Maka jika Anda maju Anda akan diberi oleh Allah pahala yang tidak akan bisa ditandingi oleh ahli ibadah manapun di bumi ini. Apabila Anda menang, kemenangan Anda akan tercatat sebagai sebuah kemuliaan dan keagungan di surga Firdaus Allah. Apabila Anda terbunuh, itulah syahid, tutup umur yang paling mulia. Kita hanya akan mati sekali. Dan umur kita tidak akan dipercepat kematiannya karena kita berperang di jalan Allah. Dan juga umur kita tidak akan ditunda. Dan kita akan selamat menyelamatkan umur kita jika kita melindungkan diri dari peperangan. Apakah kita pikir dengan menyelamatkan diri dari perang, umur kita akan selamat? Kita akan bisa memperpanjang umur dari kematian kita? Apakah kita berpikir dengan perginya ke medan perang bahwa kita setelah itu ibadah Allah yang kami muliakan akan mempercepat kematian kita? Kalla wallah, tidak demikian. Setiap kita tetap akan meninggal pada waktunya. Hanya caranya seperti apa dan di medan apa kita memilih. Ini pernyataan Syekh Ahmad Yasin sebelum beliau dibom dan syahid biiznillah taala, wallahu alam nasabuhu kadzalik. Beliau berkata, umur ini, nyawa ini hanya satu lembar dalam badan. Dan dia hanya akan keluar satu kali. Dan dia pasti keluar pada jadwalnya yang telah ditentukan di Lauhul Mahfuz.
Tetapi bagaimana cara keluarnya dan di medan mana, kamulah yang memilih. Kamulah yang menentukan. Maka pilihlah cara kematian yang terhormat, yakni mati demi membela tauhid, demi membela akidah, matilah demi membela kehormatan Islam dan kaum muslimin. Itulah semulia-mulianya akhir hayat. Wahai hamba-hamba Allah yang punya nyawa masing-masing selembar, persiapkan, kita pasti akan menghadapi peperangan besar. Tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Sebentar lagi dunia akan menuju kepada perang dunia, kutub blok barat, di mana kamu akan bergabung dengan blok barat, kata Rasulullah, dan blok timur, di mana nanti itulah musuh bersama kita. Allah akan memenangkan kamu dalam melawan mereka. Allahu Akbar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara innahu kana ghaffara. Istaghfirullahal azim li wa lakum wa la haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullah. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata mitatan jahiliyah. Siapa yang belum pernah berperang dan di dalam hatinya dia tidak punya cita-cita yang jujur untuk berperang, dia pasti mati nanti pada jadwalnya, tapi kematiannya adalah kematian yang jahiliyah. Mata mitatan jahiliyah. Kematiannya adalah kematian yang jahiliyah. Ibadallah yang kami muliakan, siapa yang di dalam hatinya, di dirinya punya azam untuk berperang bersama barisan kaum ahlus sunnah wal jamaah pada hari-hari fitnah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan meletakkannya bersama mereka. Jika itu tidak terwujud, cita-citanya jujur dan jalannya belum terbuka, maka kematiannya walaupun nanti meninggalnya di rumah sakit atau meninggalnya resmi pada jadwalnya dalam keadaan normal di rumah-rumahnya, dihitung dan disamakan posisinya manzilat syuhada. Dia akan diletakkan oleh Allah, diletak dan di posisi para syuhada. Maka niatkanlah dari sekarang. Dan niat itu tentu saja dibarengi dengan persiapan. Bukan hanya sekedar niat, tetapi law aradul khuruj la a'addu lahu 'uddah. Kalau mereka memang ingin untuk ikut keluar berperang, la a'addu lahu 'uddatan, pasti mereka melakukan persiapan. Apa persiapan kita? Apa persiapan yang disiapkan oleh hamba ini? Ilmu. Tuntut ilmu tentang masalah yang berhubungan dengan fikih perang supaya tidak membabi buta. Yang kedua, iman. Apapun yang sudah diilmui dari selama ini, maka jadikanlah dia sebagai iman. Para ulama salaf kita mengatakan bahwa ilmu tidaklah akan berubah menjadi iman sampai ilmu itu diamalkan. Maka jadikanlah semua ilmu yang kita ketahui selama ini masuk dalam area amalan, di mana dia akan menciptakan sebuah kekuatan iman. Yang ketiga, persiapkanlah persiapan fisik. Sudah selayaknya bagi kita hari ini memacu fisiknya sehingga mampu melakukan perjalanan atau berlari barang 100 meter, mulai 200 meter, 300 meter, sampai 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo, latihan sekarang. Lakukan joggingkah namanya atau apa saja, nggak usah diuar-uarkan kemana-mana, diumumkan, oh saya lagi latihan loh, nggak perlu. Lakukan saja secara pribadi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara harta, menabung dari sekarang. Menabunglah, siapkan untuk apa yang akan ditinggalkan buat keluarga kita, buat istri kita, dan apa yang dapat kita belikan untuk persenjataan. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sesungguhnya negeri ini cepat atau lambat akan seperti negeri-negeri yang lain. Negeri ini cepat atau lambat biiznillah ta'ala akan bergelora di sini kemelut perang yang sangat sama-sama tidak kita sukai dan tidak kita inginkan.
Tapi we have not any choice. Kita tidak punya pilihan apapun. Pilihan kita cuma satu, mundur jadi pecundang dan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat. Maju menjadi pemain, menjadi petarung, maka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, panasnya peperangan hari ini dan bahkan siang ini, saat kita khutbah ini, saat ini sedang berkecamuk peperangan di perbatasan Arab Saudi dengan Syiah Houthiyah yang ditopang oleh puluhan ribu bala tentara dari Iran. Kaum muslimin yang kami muliakan, hari ini berkecamuk perang yang sangat panas di Yaman. Ternyata ibarat Allah yang kami muliakan, pimpinan presiden yang digulingkan oleh rakyat karena dia diktator dan tirani bergabung dengan kekuatan Syiah dengan 100.000 bala tentaranya dan 5.000 pasukan elitnya, ditopang dengan militer dan pendanaan serta kekuatan-kekuatan dari Iran, menjadikan pertarungan yang ada di Yaman pada hari ini sangatlah sengit. Hamba-hamba Allah, kita doakan saudara kita yang ada di Yaman. Kita doakan saudara kita yang hari ini sedang berperang di perbatasan Saudi melawan Syiah Houthiyah. Di mana saya dengar kabar terbaru sudah satu orang tentara Saudi yang Sunni, semoga saja Allah memberikan anugerah syahid kepadanya, terbunuh. Ini adalah korban yang pertama. Ibarat Allah yang kami muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kalangan para mujahidin dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sekarang ini sudah 10 negara teluk yang ikut bergabung dalam peperangan melawan Syiah Houthiyah yang ditopang secara penuh oleh Iran, laknatullah alaihim. Dan kita mendoakan saudara kita yang ada pada hari ini di Suriah dan penaklukan kota Idlib oleh tangan para mujahidin. Ini adalah sebuah prestasi besar yang sangat menggembirakan kita. Sementara kita mengetahui bagaimana kekuatan Timur saat ini telah membulatkan hati dan kekuatannya untuk sama-sama berperang melawan hegemoni Barat dan menaklukkan seluruh negeri Arab. Ini adalah perang menuju perang akhir zaman. Ibarat Allah yang kami muliakan, Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Rabbana unsuril Islam wal muslimina al mustada'afina fi kulli qatrin min aqtari ardika ya rabbal alamin. Allahumma unsuril mujahidin alladhina yujahiduna fi sabilika ya rabbal alamin. Unsurhum wa anzil ma'ahum wa qatil ma'ahum ibadaka minal malaikatil musawwamin ya rabbal alamin. Anzilhum minas sama' wa kun ma'al mujahidin fi kulli midanin min mayadinil jihad ya rabbal alamin. Unsuril Islam wal muslimina fi biladisy Syam. Unsuril Islam wal muslimina fi biladi Yaman. Unsuril Islam wal muslimina fi kulli baladin min biladil muslimin fi wajhi ardika ya rabbal alamin. Allahumma anta maulana la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma anta maulana la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma anta maulana la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma anta man tuhzimul a'da, anta man tuhzimul a'da'a wahdak wa hazamal ahzaba wahdak, la syarika laka la quwwata illa bik, la hawla wa la quwwata illa bika ya rabbal alamin. Ya Allah, ya rabbal alamin, Engkau memiliki bala tentara yang ada di langit. Engkaulah yang menguasai seluruh bala tentara yang ada di bumi. Milikmu segala kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Kekuatanmu yang tidak terbatas, kekuasaanmu yang tidak terbatas. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya hari ini kami sedang dihadapkan kepada fitnah yang sangat berat dan besar. Sesungguhnya tidak ada yang akan melindungi kami. Sesungguhnya tidak ada yang akan menyelamatkan kami. Sesungguhnya tidak ada yang akan menolong kami kecuali hanyalah Engkau ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya musuhmu di hadapanmu sangatlah lemah. Mereka adalah makhluk-makhluk kecil, dekil, yang hina ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya kekuatan kami adalah Engkau, sandaran kami adalah Engkau ya Rabbal Alamin. Harapan kami adalah Engkau. Engkaulah yang dapat mengalahkan siapapun dan sendirian
Apabila kami berperang, jangan Engkau tinggalkan kami sendirian. Apabila kami maju, jangan Engkau biarkan kami sendirian. Menangkanlah Islam dan kaum muslimin di akhir zaman ini ya Allah. Izinkanlah kami mampu mengembalikan izzatul Islam wal muslimin, serta kembalinya khilafah Islamiyah yang terakhir yang Engkau janjikan dalam surah An-Nur ayat 55, yang dijanjikan oleh Rasulmu yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, siapapun yang terbunuh di antara kami, jadikanlah mereka para syuhada yang mulia dan agung. Ya Allah, menangkanlah peperangan Ahlus Sunnah wal Jamaah melawan Syiah di Timur Tengah sana ya Rabbal Alamin. Ya Allah, menangkanlah peperangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh Arab Saudi hari ini ya Allah di Timur Tengah sana melawan Syiah yang terlaknat ya Rabbal Alamin. Menangkanlah pertempuran ini ya Rabbal Alamin. Satukan kalimat Islam dan kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami, sehingga kami mampu membebaskan tanah-tanah suci kami dari cengkeraman Israel yang terlaknat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah kekuatan yang tidak dapat ditandingi. Engkaulah kekuatan yang tidak ada batas kekuatan-Mu ya Rabbal Alamin. Bersama Engkau kami pasti kuat, dengan Engkau kami pasti menang, dan bersama-Mu ya Allah Islam ini akan kembali jaya. Kami hanya bala tentara-Mu. Kami mendaftar menjadi milik-Mu. Kami mendaftar sebagai orang-orang yang menjual apa yang kami miliki untuk harganya surga dari-Mu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, jagalah negeri tercinta Indonesia ini ya Rabbal Alamin. Jangan sampai kami dibiarkan diobrak-abrik oleh musuh-musuh-Mu dan musuh kami. Jika itu terjadi, maka tolonglah kami dalam melawan mereka. Satukanlah kalimat umat Islam seluruh Indonesia ya Allah. Jadikanlah para TNI dan Polri ada dalam barisan kami, sehingga kami menyelamatkan NKRI ini dari kejahatan dan kezaliman orang-orang Syiah yang pasti akan menumpahkan darah umat Islam Sunni di Indonesia ini ya Allah, yang akan menggulingkan pemerintahan kami yang ada di sini ya Allah. Ya Rabbal Alamin, jangan Engkau biarkan kami, jangan Engkau biarkan negeri kami sebagai negeri yang bisa dijajah oleh Syiah Iran dengan penduduk-penduduk yang telah tertipu oleh mereka sehingga mereka menjadi Syiah. Dimanapun berada, sadarkanlah mereka ya Rabbal Alamin. Sadarkanlah mereka ya Rabbal Alamin. Sadarkanlah mereka saudara-saudara atau hamba-hamba-Mu yang bergabung dengan Syiah karena jahil. Ya Allah, insafkanlah mereka, insafkanlah mereka, insafkanlah mereka ya Rabbal Alamin. Jadikanlah peperangan kami dengan melawan Syiah adalah peperangan yang Engkau berkahi. Jadikanlah peperangan ini peperangan yang Engkau menangkan dengan bala tentara-Mu ya Rabbal Alamin. Tolong saudara kami yang ada di Syam, tolong saudara kami yang ada di Suriah, tolong saudara kami yang ada di Palestina, tolong saudara kami yang ada di Saudi, tolong saudara kami yang ada di Yaman, tolong saudara kami yang ada di Irak, tolong saudara kami yang ada di seluruh muka bumi-Mu ini ya Allah. Tolonglah kami, Engkaulah sang penolong. Anta Nasir, Anta Nasir, Anta Nasir, la haula wala quwwata illa bik. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.